Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita saat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan melawat kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita mulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami percaya Engkau rindu melawat setiap kami. Engkau rindu setiap kami boleh mengalami kuasa pujian penyembahan. Untuk itu kami datang kepadamu pada sore hari ini ya Bapa. Kami merindukan lawatanmu, kami merindukan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Mari bekerjalah di tengah-tengah kami, di tempat dimanapun kami mengikuti streaming worship at home ini. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh melawat kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, lewat pujian kami, lewat ibadah kami ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menaikkan pujian yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorai bagi Tuhan, bersorak-sorai, bersukacitalah. Oh, di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, biar yang bernafas memuji Dia. Mari puji Dia dengan tarian, puji Dia dengan tarian. Oh, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas, come on. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita, di hadapan Tuhan Allah kita. Oh, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian. Yo, yo, come on. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Oh, puji Dia dengan nyanyian, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas, come on. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, segala Raja. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan.
bersukacitalah. Oh, di hadapan Tuhan Allah kita. Yeah, yeah, yeah. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian. Come on, yeah. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian. Oh, oh, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Mari memuji Dia lebih sungguh lagi, katakan puji Dia dengan tarian. Oh, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia, datang memuji Dia. Mari puji sama-sama, puji Dia dengan tarian. Yo, yo, yo. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian. Oh, dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Tuhan, memuji Dia. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita, sebab Dia yang memberikan sukacita yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Oh, sukacitaku hanya di dalam Engkau Tuhan. Aku beroleh sukacita yang sejati saat berjumpa dengan Engkau. Haleluya. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia yang mengasihi, Dia mengasihi, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh, Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh padanya. Oh, padanya ku berharap. Ada Yesus Allah yang hidup. Oh, padanya ku berserah kehidupanku. Oh, sukacitaku, oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacita, Sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, kepada Yesus Allah yang hidup, Allah yang hidup. Oh, oh, oh. Padanya ku berserah, engkau sungai kehidupanku. Haleluya. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sebab kepadamu kami bersandar.
berserah, Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. oh sukacitaku, Oh sukacitaku, oh sejak ku jumpa Yesusku. oh sukacitaku, Ku temukan juru selamat, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku ini penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku ini penuh. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Dia penuh dengan kuasa. Haleluya. Yo. Mari lebih semangat lagi menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Yeah, yeah. Oh. Haleluya. Kami sedang datang kepada Allah yang hidup. Namanya Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang berkuasa. Come on, katakan namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Engkau Allah yang akan perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Oh yeah, Engkau yang termulia di bumi di surga. Haleluya. Termasyur perkasa selamanya. Sebab Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Pam param parararararara. Pam parararam pam pam. Yeah. Parararararara. Katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Oh, oh. Gunung batu keselamatanku. Oh, oh, oh. Engkau yang termulia di bumi di surga. Di surga termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. dalam Nama Yesusku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur kuasa selamanya. Sebab Engkau yang termulia, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang maha mulia. Namamu besar, haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Come on. Nama di atas segala nama. Yeah, nama yang telah membebaskanku. Sebab segala kuasa tunduk Tuhan, segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Nama itu Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa
tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus, pada nama Yesus. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia, dimuliakan di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sungguh besar ajaib namamu Tuhan. Haleluya Jesus. Kami rindu lebih lagi mengalami hadirat-Mu saat ini. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan, hadirat-Mu boleh menguasai kehidupan kami ya Bapa. Kami buka hati kami saat ini, supaya hati kami ini boleh menjadi tempat kediaman bagi Tuhan, di mana Engkau bersemayam ya Tuhan di hati kami, dan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Ini hati kami bawa kepadamu saat ini. Jadikanlah hati kami ini rumah kediaman bagi Tuhan. Haleluya Jesus. Jadikan hati ini, yes my Lord, rumah dan kediaman bagimu. Bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu, rumah bagimu Yesus, rumah bagimu Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu, biar hatiku ini tempat yang Kau ingin jadikan. Hati ini rumah dan kediaman bagimu, rumah dan kediaman bagimu. Bentuklah selalu Tuhan, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumah. Sekali lagi katakan ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikan hati ini, jadikanlah rumah kediaman dan kediaman bagimu. Mari bentuklah hati kami selalu Tuhan, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu, jadi rumahmu. Oh, rumah bagimu Yesus. Kami buka hati kami bagimu Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu, biar hatiku ini tempat rumah bagimu Yesus,
setiap langkahku terbuka untuk kehadiran. Ini kerinduan kami, hatiku ini tempat yang kau ingin jadikan hati ini. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan, rumah dan kediaman bagimu. Mari bentuklah selalu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumah. Yesus, rumah bagi Yesus. Yesus, biar setiap langkah kami selalu ada kehadiran-Mu di sana Tuhan. Untuk kehadiran-Mu, biar hatiku ini tempat rumah bagi-Mu. Yesus, rumah bagi-Mu. Yesus, dan setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu, biar hatiku ini tambah sekali lagi rumah bagi-Mu. Yesus, setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu, untuk kehadiran-Mu, biar hatiku ini tempat rumah bagi-Mu. Yesus, jadikan kami rumah bagi-Mu. Yesus, biar setiap langkahku ada Engkau di sana, buka untuk kehadiran-Mu, biar hatiku ini tempat rumah bagi-Mu. Yesus, rumah bagi-Mu. Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu, biar hatiku ini tempat yang rumah bagi-Mu. Rumah bagi Yesus, bagi-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu, biar hatiku ini tempat yang Kau ingin jadikan hati ini. Rumah dan kediaman bagi Tuhan, kediaman bagi-Mu. Mari bentuklah selalu hati kami Tuhan, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumah-Mu. Biar hati ini jadi rumah-Mu, biar hati ini jadi rumah-Mu. Mari semuanya ungkapkan kerinduan hati kita kepada Yesus. Jadikanlah hidup kami tempat kediaman bagi Tuhan, di mana Engkau bersemayam dalam hati kami. Engkau bertata di atas kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau berperkara secara langsung di dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, ini kerinduan kami, selalu hidup di
siara la 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 la. Siara la 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 barabaya. Siara la 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 barabaya. Siara la 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 barabaya. Siara la 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 la. Siara la 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 barabara 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 barabaya. Siara la 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 la. Maria Bapa. Siara la 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 la. Mari jadikan hidup kami tempat kediaman bagimu Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar supaya kuasa Roh Kudus boleh bekerja. Ora baya siara la la bara 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 bara. Siara la 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 la. Mari jangan berhenti menyembah Tuhan saudara sebelum engkau mengalami lawatannya. Siara la 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 la. Mari lawat setiap umatmu dimanapun mereka berada Tuhan. Lawat setiap umatmu saat ini. Hadirlah di dalam hidup kami lebih lagi. Bara-bara-la-la-la-ya, siara-la-la-la-la-la-la-la-la. Siara-l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 a. Siara-l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 a. Siara-l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 a. Oh Jesus. Siara-l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 a. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada saat sore hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, urapi setiap kami ya Bapa, sehingga boleh menerima firman-Mu, boleh mengerti akan bagian firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tiap-tiap hari untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore untuk kita semua, shalom. Puji nama Tuhan. Nah pada sore hari ini Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita mau belajar merenungkan firman Tuhan ya. Dari apa yang sehari-hari kita alami, yang sehari-hari kita lihat, yang sehari-hari kita rasakan ya. Kita mau belajar satu tema, yaitu tentang melihat Allah dari cara pandang yang benar. Nah, kita sebagai manusia ya pastinya memiliki cara pandang yang berbeda. Antara saya dengan saudara, antara kita semua pasti punya cara pandang yang berbeda-beda. Nah, misalnya saja ketika kita menilai suatu barang, suatu benda, misalnya HP ini. Oh, menurut saya HP ini memiliki fungsi yang bagus karena saya biasa menggunakannya. Tapi mungkin bagi beberapa orang lain yang jarang menggunakannya, hanya dipandang, oh HP itu ya cukup bagus saja. Nah, masing-masing cara pandang kita berbeda. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita alami, kita bisa menilai sesuatu dengan sangat mudah. Kita bisa memandang sesuatu dengan sangat gampang, sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Nah, bersama-sama pada saat ini kita mau melihat bagaimana supaya kita memiliki cara pandang yang benar, memposisikan Allah sebagai Allah yang benar di dalam hidup kita. Nah, setiap orang menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Cara pandang kita biasanya ditentukan oleh posisi kita, pengalaman kita, dan kondisi hati kita. Nah, kita mau bahas sedikit mengenai 3 hal yang menentukan cara pandang kita terhadap apa yang kita lihat, segala sesuatu, bahkan cara pandang kita terhadap Tuhan. Kita mau lihat. Yang pertama, berdasarkan posisi. Posisi ini berbicara tentang di mana kita berdiri dan dari sudut mana kita ini melihat. Nah, di situ ada 2 gambar ya.
saudara, kita bisa lihat gambar yang di sebelah kiri, itu ada seorang yang memandang sebuah gunung. Dia melihat bahwa gunung itu sangat tinggi, sehingga mungkin kalau mendaki itu sangat berat ya, karena sangat tinggi. Susah untuk ditaklukkan mungkin kan. Tetapi kita mau lihat gambar di sebelah kanan. Ketika mereka sudah berada di posisi di titik yang paling puncak dari gunung itu, mereka bisa melihat keindahan alam dari puncak tertinggi gunung itu yang sudah mereka taklukkan. Jadi posisi ini adalah tempat di mana kita berdiri, tempat di mana kita berada, sehingga kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Objeknya tetap sama, gunung ya, sama-sama berbicara tentang gunung, tetapi posisinya berbeda. Orang yang berada di bawah gunung melihat gunung itu sangat tinggi, sangat susah untuk ditaklukkan. Tapi ketika orang yang sudah berada di atas puncak gunung itu, maka melihat itu sebagai sesuatu yang indah. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kerohanian kita sama ya? Saat kita berada dalam masalah, kita melihat bahwa Allah itu seolah-olah Allah yang jauh, Allah yang diam, Allah yang tidak menolong kehidupan kita. Karena posisi kita, keadaan kita ada dalam masalah. Tetapi ketika kita berada dalam posisi yang menurut kita itu senang, damai-damai saja, ada dalam kemenangan, maka kita bisa memandang Allah kita itu sebagai Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memberikan kemenangan. Jadi posisi, keadaan, tempat di mana kita berada itu bisa menentukan cara pandang kita terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ada pengalaman. Pengalaman bukan selalu salah, tetapi pengalaman tidak boleh menjadi dasar utama mengenal Allah. Oh dulu, waktu aku sekolah, Tuhan itu selalu menolong aku. Nilai-nilaiku selalu bagus. Semua kebutuhanku dicukupkan. Itu menurut pengalamanku. Jadi aku melihat bahwa Allah itu Allah yang mencukupkan, Allah yang memberikan kecerdasan, Allah yang memberkati. Tetapi saat ini ketika aku sudah bekerja, mengalami hal yang menurut saya itu kurang baik, tidak lagi bisa mengenal Allah yang dulu sudah menolong kita. Nah, pengalaman tidak boleh menjadi dasar utama kita mengenal Allah. Jika seseorang misalnya pernah dikecewakan, pernah gagal, pernah disakiti, maka ia cenderung melihat hal baru dengan kacamata pengalaman yang lama. Pengalaman yang lalu itu akan mempengaruhi cara pandang kita di masa yang datang, masa saat ini. Bagaimana kita mengenal Allah. Tetapi ingat, pengalaman tidak boleh menjadi dasar utama kita untuk mengenal Allah. Dan yang ketiga, ini adalah kondisi hati. Kondisi hati ini berbicara tentang keadaan batin. Apakah kita sedang tenang, terluka, marah, atau penuh syukur? Kita mau coba buka di Amsal 4 ayat 23. Di sini dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang terluka akan mudah curiga. Hati yang takut akan mudah salah untuk menilai karena takut. Hati yang bersyukur akan mudah melihat segala kebaikan yang dialami. Misalnya,
Ada dua orang yang menerima teguran yang sama. Orang yang pertama hatinya sangat keras, sehingga melihat itu sebagai serangan, itu sebagai kritik. Tetapi orang yang kedua karena memiliki kerendahan hati yang tenang, ia melihatnya sebagai pembelajaran. Jadi kondisi hati ini juga bisa mempengaruhi cara pandang kita dengan orang lain, penilaian kita terhadap orang lain, ataupun cara pandang kita kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini, posisi, pengalaman, dan kondisi hati yang bisa mempengaruhi cara pandang kita. Nah Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di mana cara pandangnya diubah sehingga ia bisa benar-benar melihat, memandang, menilai, menggambarkan siapa itu Allah di dalam hidupnya. Kita mau belajar dari tokoh Abraham. Kita akan buka di Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan sama-sama belajar dari kisah Abraham ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita mau sama-sama belajar ini apa yang dialami oleh Abraham, sehingga saya katakan cara pandangnya diubah. Bagaimana ia memandang Allah, Allah yang menepati janji kepada Abraham, Allah yang menyediakan, Allah yang tidak pernah meninggalkan Abraham. Kita tahu ya bahwa Abraham dipanggil dari Kejadian 12 untuk ia keluar dari daerahnya, dari Ur Kasdim. Dan ia dijanjikan bahwa ia akan mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Dan itu janji pertama yang diterima Abraham dari Tuhan pada saat itu. Nah, kita coba ada 3 poin yang akan bersama-sama kita pelajari hari ini, sore hari ini. Yang pertama, ketika janji Allah bertabrakan dengan kenyataan. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Abraham menerima janji bahwa ia akan mendapatkan, memperoleh banyak keturunan di segala bangsa. Tetapi janji ini seolah-olah, bahkan kenyataannya bertabrakan dengan kenyataan. Apa yang dialami Abraham pada saat itu? Usia semakin tua, Sarah mandul, dan tidak ada janji itu akan terjadi. Seolah-olah itu tidak bisa terjadi. Usia sudah tua, Sarah sudah mandul, pasti tidak punya anak. Tetapi Abraham menerima janji yang besar, yaitu keturunan yang banyak. Seolah-olah memang janji Allah ini yang diberikan kepada Abraham
tidak sesuai. Ya. Allah memberikan janji yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami Abraham pada saat itu. Tapi kita mau melihat dari ayat firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, bahwa Abraham tidak menyangkal Allah. Tetapi ia mulai mempertanyakan cara Allah bekerja. Kita coba buka tadi di ayat yang kedua. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ayat yang ketiga. Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Abraham tidak menyangkal Allah sama sekali. Tetapi ia mulai mempertanyakan, loh, keadaanku loh Tuhan seperti ini. Seolah-olah mempertanyakan bagaimana caranya Tuhan akan menepati janjinya, memberikan keturunan di keadaan yang sepertinya tidak mungkin. Jadi Abraham mempertanyakan bagaimana cara Allah bekerja memenuhi janjinya. Di saat janji itu bertabrakan, tidak sesuai dengan kenyataan. Dari sudut pandang Abraham, Allah baik, tetapi sepertinya janjinya itu sangat lambat, ya. Seringkali kita juga seperti Abraham, kita percaya, tapi kita mulai menilai Allah dari apa yang belum terjadi. Sama ya, sama kita seperti Abraham, tapi kita mau lihat, Abraham mempertanyakan cara Allah bekerja itu bagaimana. Di beberapa khotbah yang lalu disampaikan bahwa terkadang Allah itu bekerja secara tidak wajar dalam hidup kita. Ia menggunakan cara-caranya yang ajaib, yang ada di luar pikiran kita. Nah itu, ketika kita memperoleh janji dari Allah, ketika kita berdoa, mendoakan sesuatu dan seolah-olah itu tidak mungkin terjadi dengan apa yang kita alami sekarang ini, kita tunggu saja cara Allah bekerja dengan caranya yang ajaib, yang tidak wajar, yang ada di luar pikiran kita. Yang kedua, setelah itu Allah mengubah cara pandang. Bukan langsung mengubah situasi. Jadi situasi pada saat itu yang dialami Abraham adalah Abraham semakin tua, Sarah mandul, seolah-olah janji itu tidak bisa dipenuhi. Tetapi yang Allah lakukan, cara kerja Allah itu adalah mengubah cara pandang Abraham. Ketika Abraham itu fokus akan janji Allah yang tidak dipenuhi, tetapi Allah mengubah cara pandang, yaitu mengajak Abraham keluar, menyuruh dia melihat langit, betapa banyaknya bintang-bintang. Yang dijanjikan kepada Tuhan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Dan mengubah fokus pandangnya. Jadi ini yang Allah kerjakan adalah Allah mengubah cara pandang Abraham. Kita mau kembali lagi di ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima. Membawa Abraham keluar dan berfirman,
Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham diubahkan cara pandangnya, supaya kembali melihat janji itu yang diucapkan oleh Tuhan, bahwa keturunannya akan banyak. Benar, coba lihatlah langit, betapa banyaknya bintang-bintang itu, dan itu seperti keturunanmu nanti. Jadi di sini Allah seakan berkata bahwa jangan lihat keterbatasanmu, tetapi lihatlah kebesaranku. Jadi kadang ya kita, ketika kita berdoa sesuatu, ketika kita menantikan janji Tuhan dalam hidup kita, kita melihat apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Apa ya kok belum dipenuhi ya Tuhan? Kenapa ya kok doaku ini belum dikabulkan? Kenapa doaku ini belum dijawab oleh Tuhan? Apa yang salah? Kenapa ketika aku berdoa minta sembuh, kenapa aku belum disembuhkan? Tapi di sini Allah mengubah cara pandang kita. Jangan sampai kita melihat terus keterbatasan diri kita, apa yang salah dalam diri kita. Tapi kita coba lihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini yang mau Allah sampaikan kepada Abraham. Jangan lihat keterbatasanmu meskipun engkau sudah tua, meskipun istrimu itu mandul, tetapi lihatlah kebesaran Tuhan, bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Allah lebih dahulu membenahi cara pandang Abraham sebelum menggenapi janjinya. Ya, jadi kadang masalah kita bukan karena situasi yang salah, tetapi cara kita memandang Allah di tengah situasi itu. Bukan situasi yang langsung diubahkan, tetapi cara pandang kita yang diubahkan. Situasi akan tetap kita lalui, tetapi bagaimana caranya kita melewati situasi itu dengan kita memandang Allah yang penuh kebesaran. Yang ketiga, yang terakhir, iman bertumbuh saat cara pandang itu selaras dengan firman. Ketika cara pandang kita sudah benar, maka iman kita akan bertumbuh. Sama seperti yang dialami oleh Abraham. Iman Abraham lahir bukan karena kondisi yang berubah, tetapi karena cara pandangnya yang berubah. Di ayat yang ke-6, iman Abraham di sini dikatakan bahwa lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena cara pandangnya sudah diubahkan, sehingga imannya bertumbuh dan selaras dengan firman. Di situ dikatakan bahwa hal itu disebut sebagai kebenaran. Ketika kita melihat Allah bukan dari kegagalan masa lalu, bukan dari kekecewaan, tetapi dari firman dan karakternya, maka iman kita akan bertumbuh. Nah, ini yang mau kita capai. Ketika cara pandang kita sudah benar, maka yang kita capai ini adalah iman. Pertumbuhan iman. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ada kacamata, tapi kacamata ini kotor. Sehingga tidak bisa ya untuk melihat benda-benda di sekitar. Pasti yang dilihat akan buram. Kita tahu dari kacamata ini ya. Benda-benda ketika kita pakai kacamata ini, benda-benda yang ada di hadapan kita itu tetap. Tetapi kita melihatnya itu semuanya buram, tidak terlihat dengan jelas. Artinya bahwa dunia itu tidak berubah. Kacamatanya yang salah. Demikian juga hidup kita, bahwa Allah tidak berubah.
yang sering perlu diperbaharui adalah cara pandang kita dengan Allah. Aplikasinya untuk kita semua, jadi bagaimana kita bisa memandang Dia, siapa Allah itu. Jadi selama ini apakah kita semua melihat Allah itu sebagai Allah yang jauh, Allah yang mengecewakan, atau Allah yang lambat? Ataukah kita sudah percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia, berkuasa, dan penuh kasih? Semuanya tergantung dari cara pandang kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memandang Engkau dengan penuh kebenaran, dengan ketulusan hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh memandang Engkau sebagai Allah yang benar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang setia ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa mencari Engkau dalam tiap-tiap kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kami, biarlah mereka juga ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ibadah kami boleh selesai semuanya berkat karena kemurahan dan pertolongan Tuhan saja. Dan biarlah kiranya kasih karunia-Mu terus menyertai kehidupan kami ya Bapa, dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat sore.